Hai guys, hello semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Oke, bincang-bincang hari ini, sharing-sharing hari ini, uh, gue akan share sesuatu yang temen gue kebetulan telepon gue kemarin dan dia sedikit curhat, sharing aja, minta pendapat mengenai kesempatan pindah ke tempat kerja yang lain. Uh, dan di salah satu poin yang kita omongin itu sebenarnya hal yang pengen gue bahas hari ini, yaitu mengenai prioritas kita dalam bekerja, apakah pekerjaan atau keluarga. Kayaknya kata-kata yang udah nikah apalagi punya anak mungkin dilemanya kata-kata sama, yaitu gimana caranya sih ngebagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, mana yang dijadikan prioritas. Ada beberapa orang yang gue tahu termasuk gue sendiri yang prioritasnya keluarga, ada juga beberapa orang yang gue tahu prioritasnya pekerjaan. Jadi kalau apapun nanti jadi sama keluarganya, mereka akan lebih mengutamakan pekerjaan gitu. uh, Sampai akhirnya ada konsep yang banyak gue dengar itu mengenai work life balance yang kayaknya juga digaung-gaungkan di beberapa tempat kerja, yang intinya adalah mencoba membatasi mungkin terutama jam kerja supaya masih ada waktu juga dengan keluarga. Jadi mungkin ada beberapa tempat kerja, terutama mungkin ini kejadiannya pas gue di UN ya, tapi gue tahu juga ada beberapa private company yang menerapkan kebijakan yang sama. Contohnya misalnya kalau dulu di UN itu, misalnya kita bekerja satu hari itu lebih lama dari jam kerja eh, pada umumnya, itu nanti dapat rewardnya misalnya hari Jumatnya libur. Jadi contohnya tiap hari kita bekerja lebih lama, setengah jam atau 1 jam, gue lupa aturannya, dari official hournya. Nanti per 2 minggu kalau nggak salah dapat reward, berarti Jumatnya itu kita bisa off gitu, kita nggak usah kerja karena sebenarnya kita udah bekerja di hari-hari udah nabung di hari-hari sebelumnya. Jadi total hoursnya per bulannya tetap sama. Jadi kan kalau kalau kita tahu peraturannya, kata-kata kan company sebenarnya menerapkan 8 jam kerja sehari ya, 1 jam istirahat. Jadi produktifnya 7 jam gitu. Jadi hitungan itu tetap terpenuhin. Kompensasinya adalah karena kita bekerja ekstra, uh, satu hari dalam 1 minggu itu bisa off gitu, nggak nggak mesti tiap minggu tapi mungkin per 2 minggu sekali. Mungkin kalau nanti teman-teman coba ngitung ketahuan lah hitungannya gitu ya. Ini cuman ilustrasi aja, mungkin hitungan saya juga ngaco nih di sini, tapi konsepnya seperti itu gitu. Nah terus ada juga yang akhirnya menerapkan kebijakan agile working. Kalau di tempat kerja gue namanya agile working. Jadi sebenarnya agile working itu mungkin yang kita alamin sekarang ini di masa pandemi ini, yaitu work from home. Jadi kalau agile working intinya biasanya karyawan itu nggak perlu ke kantor, dia untuk melaksanakan pekerjaan itu komunikasinya lewat telepon. Jadi dia bisa bekerja dari rumahnya sendiri gitu. Downside-nya, sepertinya sih yang pernah dengar, memang mungkin dari progression karirnya memang nggak secepat yang kalau datang ke kantor gitu ya, karena mungkin yang kerja dari rumah juga exposure-nya atau paparan terhadap pekerjaannya jadi lebih terbatas, hubungannya mungkin lebih sama bosnya aja. Sementara kalau datang ke kantor kan lebih cair ya gitu. Misalnya tiba-tiba ada project penting, karena kelihatan orangnya ditarik aja ikutan gitu segala macam. Jadi memang dari sisi karir, setahu gue yang milih untuk ngambil istilahnya agile working ini, karirnya biasanya mentok gitu. Nah tapi sekali lagi itu masalah pilihan kan. Dia mungkin memilih begitu karena memang dia memprioritaskan keluarganya. Jadi dari sisi penghasilan menurut dia sudah cukup, dia nggak perlu lebih lagi, segini-gini aja oke. Tapi yang penting gue juga bisa spend quality time sama keluarga gue. Jadi makanya gue memilih itu. Nah, ada konsep lagi yang menarik sebenarnya. Kalau tadi kan sepertinya mengotak-kotakan gitu ya antara bahwa waktu kerja sama waktu keluarga itu kayaknya ada pemisahan yang tegas gitu. Nah, ada konsep lagi yang namanya work life integration gitu. Jadi maksudnya intinya sebenarnya antara waktu kerja sama waktu keluarga itu bisa lebih cair gitu. Jadi bisa digabungin malah dua-duanya. Misalnya contohnya
kalau kita ada tugas keluar kota, kita ajak keluarga, sebagian waktu mungkin dihabisin untuk kerja, sebagian waktu lagi bisa jalan-jalan sama keluarga gitu. Jadi dicoba dikombin waktu kerja dengan waktu keluarga, jadi sebenarnya nggak mengorbankan kedua-duanya gitu. Nah, kayaknya sih memang untuk konsep work-life integration ini lebih mudah dilakukan kalau memang kita punya cukup banyak kontrol terhadap pekerjaan kita gitu. Mungkin orang-orang yang kalau di perusahaan kali ya yang udah memang posisinya cukup tinggi, dia bisa delegasiin banyak pekerjaan. Jadi dan dia bisa kerja mandiri, maksudnya nggak ada yang ngontrol dia, yang penting mungkin deliver result. Mungkin itu hal yang lebih bisa dilakuin kali ya gitu. Tapi kayaknya kok konsep ini kayaknya lebih cocok emang kalau untuk orang-orang yang mungkin punya usaha sendiri, di mana dia sebenarnya bisa punya kebebasan untuk menentukan kapan kerja, kapan waktu dengan keluarga gitu. Nggak berarti orang yang punya bisnis sendiri punya banyak waktu untuk keluarga ya, karena yang gue tahu, apalagi mungkin awal-awal ketika membangun bisnis, sebenarnya justru waktu untuk bisnis itu bisa dicurahkan lebih banyak, bahkan mungkin nggak punya waktu buat keluarga gitu. Tapi ketika bisnisnya udah jalan, udah stabil, sistemnya udah ada, lebih bisa untuk monitoringnya lebih helikopter view aja, karena yang detail-detail, mikro-mikronya, makro-makronya itu udah ada orang yang menjalankan, dia tinggal kontrol sistem. Mungkin memang lebih bisa pada saat itu work-life integration itu lebih jalan. Nah, kalau dari pengalaman gue sendiri, uh, kayaknya kalau buat gue pribadi yang cocok memang work-life integration. Gue udah coba work-life balance, agak susah buat gue karena ya itu tadi, satu masih kerja sama orang gitu. Jadi yang ada memang jadi stres sendiri gitu, karena uh, di satu sisi gue tahu kalau melakukan pekerjaan dengan baik, menyelesaikan, itu kan juga bisa bagus buat karir, bisa membuat kita naik jabatan, dapat dikenal orang di dalam kantor, jadinya juga punya exposure lebih, hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang keluarga jadi kesannya mengganggu, di mana gue mencoba meningkatkan karir gue. Jadi misalnya kalau dulu tuh lagi ada pekerjaan penting yang mesti diselesaiin, terus ada telepon dari rumah, ada hal urgent yang orang rumah perlu bantuan gue gitu. Jadi gue mesti ke rumah gitu. Nah itu biasanya jadi kadang-kadang kesal sendiri gitu. Di satu sisi memang keluarga itu fokusnya kan kita, kalau gue ya nggak tahu yang bertanya, kalau gue kayak kita kerja kan sebenarnya salah satunya adalah untuk mensupport keluarga kan. Jadi agak lucu juga kalau buat gue kok kayaknya keluarga diabaikan mementingkan pekerjaan. Tapi di satu sisi kalau kondisi kayak tadi, kadang-kadang kesel karena gue tahu gue kalau kerjaan ini nggak gue selesaiin, satu yang kadang-kadang kliennya udah deadline-nya udah jelas ya, mereka nggak terlalu mempedulikan, mereka tetap nuntut pekerjaan diselesaikan sesuai deadline. Yang kedua, berarti gue mesti ngatur misalnya delegasi dan segala macam. Yang ketiga, kadang-kadang berarti gue jadi mesti lembur, karena tadinya misalnya contohnya jam 5 bisa selesai, tapi karena gue mesti bantuin keluarga, gue keluar kantor jam 5 malah gue baru bisa mulai ngerjain, berarti gue lembur gitu. Jadi hal itu semua membuat gue merasa bahwa kayaknya work-life balance tuh nggak jalan, dan kadang-kadang malah jadi kayak pelampiasan ya. Misalnya karena gue udah tahu Senin sampai Jumat itu gue fokusnya ke kantor, Sabtu sama Minggu itu emang gue nggak mau nyentuh kantor, jadi gue hanya ngurusin keluarga. Buntutnya memang kalau ada kerjaan urgent gue jadi sebel gitu, karena Sabtu Minggu kok gue mesti kerja gitu. Jadi uh, walaupun gue belum bisa menjalankan, kalau buat gue kayaknya yang paling ideal memang work life integration gitu. Gimana caranya supaya pekerjaan dengan keluarga itu bisa jalan berbarengan. Makanya gue suka dengan sebenarnya konsep work from home ini gitu selama masa pandemi, karena gampang buat gue untuk men-switch antara keluarga dengan pekerjaan. Dan gue tahu nggak semua orang mengalami hal yang sama ya, dan banyak teman-teman yang suka cerita juga mereka punya challenge sendiri dan mereka lebih prefer di kantor. Kalau gue mungkin beruntungnya, pertama gue ada dedicated space ini di tempat ini yang gue bikin video, yang kelihatan ada lemari di belakang. Ini memang kamar kosong, ini lemarinya anak-anak, tapi emang ada meja kerja di sini. Emang dari awal di setup ruangan ini salah satunya buat kerja gitu. Walaupun jadi ruang serbaguna ya, kayak semi gudang tapi ruang kerja juga. Tapi paling nggak gue tahu kalau gue kerja, gue kesini gue bisa tutup pintu,
gue bisa kerja gitu. Jadi emang fokus gue ke ruangan ini kerja. Balik lagi ke konsep kemarin environment, gue create emang environment ini, ruangan ini adalah environment kerja gitu. Dan di luar ruangan ini adalah ruangan keluarga gitu. Jadi kalau gue keluar dari ruangan ini, ya gue main sama anak, kita makan siang sambil ngobrol, dan segala macam gitu. Jadi buat gue konsepnya bisa jalan sebenarnya work life integration. Mungkin tinggal tipe pekerjaannya gitu. Sekali lagi gue bilang kalau gue ngelihatnya idealnya adalah mungkin kalau punya usaha sendiri itu lebih bisa jalan. Karena kalau kerja sama orang lain kan dan beberapa kerjaan yang nggak mesti kerja sama orang lain ya, kerjaan-kerjaan yang kalau mungkin detailnya Robert Kiyosaki itu masih masuk kuadran 2, jadi kita yang jadi self employed kalau nggak salah, jadi kayak misalnya dokter atau lawyer gitu. Kayak gue kan lawyer, kalau gue punya kantor sendiri, orang cari bantuan itu ya karena cari guanya, karena nama besar guanya gitu yang dia cari. Jadi ekspektasinya memang gue yang melakukan pekerjaannya. Nah itu berarti masih self employed karena bukan orang lain yang bisa mengerjakan gitu. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, pekerjaan normal dan maupun self-employed kan sebenarnya kita itu secara langsung nih ya, kalau dipahami, kita kan men-trade waktu kita untuk penghasilan, untuk gaji, untuk income kalau menjalankan usaha sendiri gitu. Jadi maksudnya kita dikontrak sama perusahaan untuk kerja seminggu berapa 40 jam, misalnya berarti 8 jam sehari, 5 hari kerja. 8 jam itu dikompensate dengan gaji, ya kan? Berarti kan itu konsepnya gitu kan. Ada lagi ekstranya adalah kadang-kadang di kontrak itu dibilang bahwa kalau lembur ekstra perlu untuk misalnya pekerjaan, ada yang dapat tambahan, ada yang enggak, ya kan? Gitu. Jadi kita sebenarnya menjual waktu kita gitu, tentunya dengan keahlian yang kita miliki juga gitu. Dan itu yang menurut gue jadi susah untuk menetapkan work-life balance karena porsi waktu kita paling nggak 8 jam sehari plus perjalanan ke kantor, jadi mungkin total 10 jam sehari minimal itu memang udah kita jual untuk melakukan pekerjaan gitu. Nah jadi berarti kan sisanya plus tidur, mungkin kalau orang rata-rata tidur let's say 7-8 jam, berarti udah 17-18 jam habis satu hari gitu. Kita kan cuma punya 24 jam, berarti sisa 6 jam gitu. 6 jamnya apa nih, ini belum sarapan, makan segala macam gitu, mandi gitu, tidur, tidur tadi udah masuk ya, segala hal seperti itu. Jadi kalau dilihat memang per hari itu waktu kita sama keluarga itu kan bisa dibilang sedikit ya gitu. Dan itu dengan asumsi bahwa misalnya kita pulang ke rumah itu kondisinya segar, bisa main sama keluarga. Yang biasanya kan rata-rata memang kita capek, lelah gitu, kita pengennya relax, enjoy, menikmati hiburan gitu. Jadi kadang-kadang memang habis waktunya nonton TV karena itu kan hiburan yang paling gampang. Atau sekarang mungkin nggak TV lagi tapi Netflix atau YouTube gitu. Dibanding mungkin ngobrol atau main, apalagi main kegiatan fisik sama anak gitu. Jadi memang challenging gitu kalau menurut gue work life balance itu gitu. Lebih gampang integrasi karena tadi itu kalau kita mungkin milih kerja dulu sejam, abis itu setengah jam main sama anak-anak, terus balik lagi kerja gitu, itu dan kita punya authority dan power untuk melakukan itu, which is yang menurut gue didapatkan karena lu memang bisa mengontrol pekerjaannya, lu menjadi bos di pekerjaan itu, lebih gampang kayaknya untuk membalance itu. Anyway, itu aja mungkin sharing gue hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang mungkin ya sekali lagi seperti biasa ini cuman intro aja atas konsep-konsep, suatu konsep sharing aja. Kalau mau tahu lebih banyak memang mungkin teman-teman mesti coba googling, cari-cari info lagi mengenai konsep-konsep tadi yang gue sampaikan di sini. Tapi anyway, kalau memang berguna, gue juga more than happy kita bahas lebih detail gitu. Nanti kita coba bisa angkat juga mungkin materi-materi dari beberapa orang yang pernah share masalah ini yang gampang dicerna, yang nanti bisa gue sampaikan ke teman-teman gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Have a good day, have a good evening, have a good afternoon, enjoy your day, and take care. Bye-bye.